Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Toyota Yaris S Limited tahun 2010, facelift, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Yuda dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya dia kotor ya, dan jamur. Yang seperti ini bisa bening lagi, masuk ke spesialis lampu. Dibersihkan, dibongkar, kemudian dipoles ulang. Satu lampu 200.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, dan untuk kondisi saat ini baret-baret halus ada. Untuk pecah parah sih tidak ada, paling di bawah sini ada baret halus seperti ini. Fog lamp bagian kanan utuh, dan untuk bagian ini ada bolong ya. Ini cover penutup derek, jadi ada besi masuk ke sini untuk derek mobil ini. Ini banyak yang jual di marketplace, harganya di 35 ribuan. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini bagian sebelah kiri sih memang ada pecah ya seperti ini. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper. Hitungannya satu panel, 500.000 satu panelnya. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri utuh, hanya sama menguning, perlu dipoles. Jadi kanan kiri 200.000 ya. Nantinya bisa akan bening lagi. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 116 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Yang ori itu 50 sampai 90 mikron. Jadi naik 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah dicat satu kali, tidak ada dempul tebal. Velgnya masih ori 15 inci. Kondisinya tidak ada retak, tidak ada pecah, layak dipakai. Untuk baret halus beberapa bisa hilang dipoles. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 belum expired. Ketebalan juga masih di 7,33 mm. Jadi untuk ban depan bagian kanan sangat layak dipakai, masih tebal. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan sama, masih tebal juga, layak dipakai. Nah ini. Dan untuk liner fender bagian kanan ada yang sobek. Harganya di marketplace 250.000 sampai 300. Berikut dengan pemasangan dan ongkir sekitar 350.000 lah satu liner fender. Fender depan kanan kondisi catnya baik, ada beberapa bisa dilewat, tidak semua dicat ulang jika ingin dipilih-pilih. Ketebalan catnya 118 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Di bagian fender depan kanan ini aslinya dia ada emblem VVTi, dan ini sepertinya lepas. Banyak di marketplace harganya di 50 ribuan. Spion bagian kanan ini ada beberapa baret juga. Baret halus sih bisa hilang dipoles, dan untuk mikasennya pecah. Di marketplace banyak harganya 70.000 sampai 100.000. Tapi masangnya itu agak mahal ya, karena masuk ke spesialis lampu dan membukanya itu dengan pemanas. Jadi satu mikasen itu satu jasanya 200.000. Jadi berikut dengan pasang 200.000 lah, semua berikut dengan partnya. Pilar-pilar ini
sampai ke bagian atas rata-rata masih ori, masih di bawah 100 mikron. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017. Pemasangannya itu di dalam. Ketebalannya saya akan ukur. Ketebalan di 3,48 mm. Produksi di tahun 2017 sudah expired ya. Jadi baiknya diganti. Harganya untuk merek GT Radial 15 inci seperti ini 850.000 berikut dengan pemasangan. Bisa kami gantikan juga jika ingin diganti bannya. Dan untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Baret-baret halus bisa hilang dipoles. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang sama masih tebal, layak dipakai. Dan untuk fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya 138 mikron. Pernah dicat ulang satu kali sama bagian fender belakang kanan. Pintu belakang kanan, kondisi catnya baik, rata-rata tidak ada pecah parah. Di bagian handle sudah ada tambahan cover chrome. Dan untuk set card bagian bawah ini beberapa ada yang lecet. Untuk luka sih tidak bisa dipoles ya, tapi overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Di bagian pintu belakang kanan juga ada beberapa baret halus. Nah ini, yang baret halus seperti ini bisa hilang dipoles, dan ada yang luka tidak bisa dipoles. Jadi beberapa ada yang bisa dipoles, ada yang tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ketebalan catnya 137 mikron, pernah dicat ulang satu kali sama. Untuk pintu belakang kanan, karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya utuh. Dan untuk pilarnya adalah titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya tidak ada bekas tabrakan keras dari samping, tidak pernah ngeguling. Dan karet pintu utuh, silar pintu utuh. Pintu bagian depan kanan, di bagian side body molding beberapa ada baret-baret halus juga di sela-sela pintu. Overall pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Untuk pintu bagian driver dan untuk ketebalan catnya, pintu bagian driver 104 mikron, pernah dicat ulang juga satu kali. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh. Dan untuk las titik pabrikan di bagian pilar A sama utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan full tidak ada bekas tabrakan keras, tidak pernah ngeguling karena pilar-pilarnya semua utuh. Karet pintu utuh dan silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, silar pintu semuanya utuh. Memang ada beberapa yang pernah dicat ulang. Naik cat satu kali saja. Karena sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalan naik 50-100 mikron itu hanya pernah disiram cat saja. Tidak ada dembul tebal. Dan ini untuk bagian stop lamp belakang utuh. Tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisi catnya agak kusem saja. Mudah-mudahan sih bisa dipoles ya untuk kusem. Kusem itu jamur. Kemudian emblem semuanya komplit. Dan untuk ketebalan catnya bagian bagasi belakang 66,2 mikron. Masih ori untuk cat bagian bagasi belakang. High mount stop lamp adanya di dalam ya. Ini hanya stiker, masih utuh. Dan untuk stop lamp bagian kiri sama utuh. Bumper belakang ini pernah dicat ulang. Kondisi saat ini pecah parah tidak ada, hanya jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang baret halus saja. Dan untuk sensor mundur ada 2 titik utuh, ada tambahan kamera mundur, nanti kita akan coba.
Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah, enak dilihat. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, trim bagian kiri utuh. Karpet juga rata-rata masih pada ori. Dan di sini yang tidak ada itu partisi. Biasanya memang hilang ketika disimpan, dan untuk membawa barang biasanya dilepas. Saya tanyakan cornernya tidak ada. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, full size ukuran velgnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 5,19 mm. Ban serep layak dipakai. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih utuh dan sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari bagasinya saja catnya masih ori. Kemudian silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2017, sama dengan bagian belakang kanan, ketebalan 3-4 mm, dan sudah expired, jadi baiknya diganti ban belakang bagian kiri ini. Harganya yang saya jelaskan tadi 850.000 berikut dengan pasang. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, catnya baik. Dan untuk kampas rem bagian belakang kiri sama, semuanya rata-rata masih tebal untuk kampas rem. Nah ini. Kemudian untuk fender belakang kiri, paling di bagian side skirts ya. Nah ini. Ada yang luka, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total ya dicat ulang. Untuk fender ini pernah dicat ulang juga sama, tapi ketebalan masih baik, 146 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Pintu bagian belakang kiri sama, pernah dicat ulang, ketebalan normal di 123 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh. Las titik pabrikan juga utuh. Jadi jelas bagian kiri belakang tidak ada bekas tabrakan keras, tidak pernah ngeguling. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Dan untuk pintu bagian depan kiri sama, rata-rata tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 51,2 mikron. Jadi ada beberapa yang masih ori catnya. Kemudian untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya baik, dan pilar A ini juga ada las titik pabrikan. Jadi bagian kiri juga full, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak pernah ngeguling, karena pilar-pilarnya semuanya utuh. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Spion bagian kiri ada baret juga, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total ya dicat ulang. Mikasen juga ada yang pecah di bagian bawah ini, jika ingin diganti berarti hitungannya kanan kiri ya, 400.000 berikut dengan mikasen dan pemasangan. Fender depan kiri kondisi catnya ada beberapa yang baret halus juga sama. Ketebalannya fender depan kiri 91,3 mikron, ada beberapa yang masih ori. Emblem VVTi bagian kiri utuh. Kemudian velg bagian depan kiri kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri masih tebal. Nah ini. Jadi untuk semua kampas rem mobil ini depan belakang semuanya tebal, layak dipakai.
Dan untuk ban produksi di tahun 2021, ketebalannya dengan depan kanan sama 7 mm lebih. Jadi mobil ini bagian depan bannya baik, depan kanan kiri. Yang minta waktunya diganti itu bagian belakang. Expired 2017. Harganya 850.000, berarti kali 2. Kemudian liner fender bagian kiri ada tapi sobek ya. Nah ini yang saya jelaskan tadi, harganya berikut dengan pemasangan dan ongkir 350.000. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Yang ori catnya beberapa di pilar di bagian atas, di bagian bagasi, di bagian pintu masih ada. Dan itu luar biasa, mobil ini tahun 2010. Artinya owner lamanya sangat merawat dengan baik, jarang kehujanan, jarang kepanasan. Biasanya mobil jika selalu tidak di garasi pastinya bule. Catnya ngelotok di bagian atas dan di bagian pilar. Dan mobil ini cat orinya masih terjaga, artinya mobil ini sangat dirawat. Dan untuk kondisi saat ini lecet-lecet ada, dan itu wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Di bumper, kemudian di spion, di bumper belakang, di set skirt, kemudian lagi di bagian pintu. Saya hitung ada 5 panel lah, jika ingin diperbaiki 2.500.000, berikut sampai ke velg. Tapi bagian ini bukan PR fatal, artinya jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat, lumayan 2.500.000. Dan untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang full. Untuk jenis mobil city car hatchback seperti ini 500.000. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang sudah kita ukur dengan alat coating thickness, naik ketebalan 50-100 mikron. Artinya hanya naik cat saja, tidak ada dempul tebal. Dan kita sudah inspeksi mulai dari pilar-pilar, apron, cross member, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Yaris S Limited tahun 2010 facelift ini, mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT-i. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 142 Nm dengan kode mesin 1NZ. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi automatic konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya juga sangat bersih sekali ya. Tidak ada korosi sama sekali. Pembakaran juga masih sempurna. Tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya sangat bagus sekali. Pembakaran masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve ini kering, di bagian gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya semuanya rata-rata masih kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Nah ini ya, semuanya masih kering banget. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 122.000. Dan untuk penggantian oli mesin berikutnya catatannya ada di 125.000. Hasil tes olinya di 51,4%. Jadi masih sesuai. Yang tidak ada histori itu penggantian oli transmisi. Jadi saya sarankan untuk diganti. 650.000 untuk penggantian oli matic. Minyak rem tidak ada kadar air yang tinggi, masih menunjukkan oke. Dan untuk aki menggunakan merek GS, aki basah 45 ampere 12 volt. Dan hasil tesnya ini CCA di 300 ya, please white.
oke. Battery health di 76%. Histori pembelian juga ada di 2022 bulan 6. Masa pakai aki 4 sampai 5 tahun. Jadi masih oke, masih layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka. Sealernya utuh, sudah dapat peredam. Kemudian apron, cross member depan, plastik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1, remote-nya masih aktif. Untuk Yaris tipe S Limited dia sudah keyless entry. Untuk sistem smart key-nya juga masih aktif. Kemudian untuk membuat kunci cadangan seperti ini agak mahal harganya, di 1.500.000. Persis seperti ini. Ini hanya tambahan ya, tapi jika pemesan ingin ada cadangan ya kita bisa belikan kunci cadangan seperti ini. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian fabric ini juga masih baik kondisinya. Kaca film bagian pintu driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kemudian kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, power retract tombolnya di sini. Power retract bagian kanan dia tidak aktif, tidak melipat ya. Dan untuk electric mirror-nya masih aktif. Ini masalahnya bisa dari kabel saja yang ada jalur putus atau motornya ini rusak. Untuk servis sih biasanya 200.000 beres. Kemudian bagian kiri power retract-nya masih aktif. Electric mirror-nya bagian kiri aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, dan untuk hand grip model retract dan jok bagian penumpang depan masih baik kondisinya. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Bagian driver sama, kondisinya baik, hanya ada kotor saja bisa hilang di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker pabrikan juga di kepala bautnya masih ada. Fuse box ini juga tidak ada lumpur. Ini untuk besi-besi di bawah jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Marker pabrikannya di kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 122.000. Dan ini kondisi setirnya di cover, bukan di retrim ya, karena seperti ini tidak full permanen. Dalamnya sih orinya masih ada, tapi beberapa memang jahitan sudah agak lepas. Kemudian pedal rem dan gas ini tidak habis. Mobil ini tidak ada buku servis, manual book juga tidak ada. Artinya untuk mengecek odometer original atau tidak itu biasanya kita perlu nomor 1 buku servis. Di buku servis itu kita lihat histori servisnya dari tahun ke tahun. Ada kenaikan kilometer atau tidak, atau naiknya sejajar. Jika tidak ada buku servis seperti ini, paling kita lihatnya dari ciri-ciri. Artinya mobil ini jika kita menilai mulai dari pedal rem terutama dan gas yang sudah habis total biasanya. Jika kilometernya ternyata sudah 300.000 ya. Kemudian biasanya ya setir ini juga sudah ngelupas semua dan sudah rusak kulit aslinya. Dan ini sih dalamnya itu masih ada kulit orinya, hanya di sarung. Sebenarnya mending dilepas sarungnya kemudian di retrim. Itu bisa lebih rapih, 400.000. Artinya mobil ini bukan ciri-ciri kilometer tinggi ya. Anda juga bisa menilai sendiri. Kemudian catatan penggantian oli berikutnya ini di 125.000 untuk ganti oli
mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi, jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisinya. Kemudian saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati, tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini dia ada yang baret, bekas wiper. Di bagian ini juga ada garis, sama mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini sih sudah sering sekali, biasanya jarang diganti karet wipernya. Ini bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca. Memang agak mahal, 400.000. Bisa bening lagi, nantinya baretnya juga bisa hilang. Kaca filmnya masih baik, dan untuk wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Wiper belakang juga aktif, airnya juga masih hidup, dan ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan ini juga utuh, ada cup holder, laci-laci juga masih pada baik. Dan ini sepertinya owner lamanya membelikan Mikasen, tapi ini bukan untuk yang facelift ya. Ini Yaris lama yang 2006 awal-awal keluar. Jadi ini tidak bisa dipasang karena salah beli part. Untuk dashboard semuanya rata-rata masih baik. Paling di bagian ini bekas ada minyak wangi ya, seperti ini. Tinggal dibelikan minyak wangi saja atau di repin bisa. Bagian kiri juga ventilasi AC utuh dan cup holder juga utuh. Laci-laci semuanya engselnya masih pada bagus. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Lampu semuanya aktif, hanya bagian lampu depan kanan, lampu kecil dia ada yang mati. Itu ganti bohlam saja sekitar 50.000 lah. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 37,9 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900. Jika dapat di 29 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 26,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Kemudian untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket. Aktif. Dan untuk audio, steering switch-nya ini tidak aktif, tidak terkoneksi ke head unit. Ini biasanya pemasangannya saja yang tidak bisa. Jarang rusak untuk tombol audio steering wheel seperti ini. Nanti kita akan coba konekkan ke head unit. Di sini kita juga ada tim bagian pemasangan audio ya. Paling sekitar 200.000 lah jasanya. Di paling bawah sini ada tempat penyimpanan kanan kiri. Ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi automaticnya. Girati 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal semua. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Kamera mundurnya juga masih aktif. Kemudian untuk Yaris facelift ini dia ada aux di sini untuk head unit. Yang belum facelift dia tidak ada. Parking brake mechanical dan masih pendek, masih baik. Kemudian seat belt ini juga kondisinya masih pada baik. Hand grip semuanya model retract. Sun visor bagian penumpang depan. Ada vanity mirror, ada tempat card holder, lampu kabin semuanya aktif. Dan untuk spion tengah dia sudah dynex, kondisinya masih baik. Sun visor bagian driver sama ada card holder dan ada vanity mirror, kondisinya rata-rata masih baik. Inilah door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, fabriknya juga masih baik. Door trim belakang kiri sama kondisinya utuh. Plafon bagian belakang sama kondisinya utuh. Hand grip juga semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.600.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Juli 2024 dan untuk plat 2027. Tangan kedua faktur juga masih disimpan, nomor
Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua, asli, nomor rangka dan mesin sudah kita cek pas waktu inspeksi, saya perlihatkan kepada pemesan. Semuanya sesuai, akurat. Dan untuk bagian jok belakang juga kondisinya baik, hanya ada kotor sedikit bisa hilang di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Yuda dari Tangerang. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal, suspensi juga masih stabil. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya sangat tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Tapi yang seperti itu kita hindari. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Artinya mobil ini sangat layak dibeli. Untuk PR, permajaan, rapi-rapi di mobil bekas yang baru kita beli itu semuanya rata-rata pasti ada permajaan. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas ya kita harus siap untuk permajaan unitnya. Harus siap budget spare untuk rapi-rapi unitnya. Pembelian mobil ini di harga 102 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, rapi-rapihnya keseluruhan total berikut dengan jasa, totalnya di 113.350.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Yaris S Limited tahun 2010 facelift, dana aman 105 sampai 115 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Pembelian mobil sih di harga ya mungkin 102 seperti ini sampai 105 juta lah. Sisanya itu untuk permajaan dan jasa. Tapi kembali lagi di sini tergantung pemesan. Permajaan kita sudah siapkan misalnya 10 juta. Ternyata pemesan tidak masalah di bodi lecet bisa kurang 2.500.000. Misalnya tidak masalah di poles kaca misalnya dilewat 400.000, nyalon misalnya dilewat 500.000. Jadi banyak yang bisa dilewat. Detail yang saya jelaskan itu banyak yang tidak fatal. Tergantung pemesan. Misalnya mau dipilih-pilih saja yang mau dirapikan. Beberapa misalnya mau dilewat. Ya total di 107 atau 110 juga sudah all in, semuanya sudah berikut dengan permajaan yang dipilih dan jasa. Jadi kita transparan, Anda juga bisa menentukan sendiri unitnya. Misalnya Anda sudah ada target mobilnya mana, misalnya kita yang akan inspeksi saja bisa, atau untuk pemesanan seperti biasa unitnya kita carikan dan pemesan juga kita akan persilahkan untuk nego langsung kepada owner. Seperti Pak Yuda ini juga langsung nego langsung kepada owner mobil ini. Deal di harga 102 juta. Jadi kita transparan, Anda bisa menentukan sendiri budgetnya, bisa menentukan sendiri harganya karena Anda yang menawar sendiri, Anda bisa menentukan permajaannya apa saja yang dipilih. Jadi semuanya kita transparan. Jadi misalnya ada dana sisa pun ya pasti kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Selain saya aktif di YouTube, saya juga aktif di Instagram, silakan di follow, ini Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda WhatsApp. Ini nomornya, ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.